Imatatul adza ini bagian dari keimanan, ya. Menyingkirkan gangguan yang di jalan, ada lubang, ya, takut orang kejeblos di sana kita tutupin, kita perbaikin, ada duri kita singkirkan, ada pohon yang menghalangi jalan orang kita singkirkan, seperti itu. Artinya berbuat baik apapun itu refleksi dari keimanan. Itu adalah bagian ibadah. Tadi kan dari di surat Al-Baqarah ayat 131 disebutkan ada Allah berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Nah, kali artinya berserah dirilah atau pasrah gitu atau tunduk gitu ya, Habib. Nah, apakah kata aslim di situ itu sebatas artinya itu aja atau memiliki arti yang lain gitu? Jadi kata aslama yuslimi ini kata ini memiliki makna yang luas ya. Yang pertama aslama ini kalau wazan af'ala kan. Kalau asalnya katanya dalam wazan yang sulasinya kan salimah ya, salimah islamu arti selamat dan juga aman, seperti itu ya, selamat dan aman, sejahtera gitu kan. Makanya salamnya kaum muslimin juga assalamualaikum. Kata assalam juga ini menjadi salah satu asma Allah. Allah itu assalam yang memberikan keselamatan, kesejahteraan. Ini mengandung makna kata aslama yuslimu ini, Islam ini mengandung makna yang luas. Ya, yang pertama tadi mengandung arti kepatuhan seorang hamba kepada Allah. Dan juga agama Islam ini agama yang damai, agama yang rahmat, agama yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan fid dunya wal akhirah, bukan di akhirat saja tapi fid dunya wal akhirah. Ini dari kata aslama, dari kata Islam. Ya. Makanya ucapan salamnya juga kan baik di dunia maupun di surga kan salamun alaikum ya, salamun qaulan mir rabbir rahim. Nah, ini dari kata salima yaslamu ya, kemudian masuk wazan af'ala jadi aslama yuslimu Islam. Kalau aslama artinya menundukkan, berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah artinya patuh, siap melaksanakan perintah-perintah Allah ya, dan menjauhi larangannya sebagai refleksi tadi ya, atau sebagai kejawantahan dari keimanan tadi, refleksi dari keimanan. Itu seperti itu. Jadi makna Islam jadi maknanya begitu luas ya. Bukan hanya sebagai arti tunduk pasrah, tapi juga mengandung arti keselamatan, kesejahteraan ya, yang itu dikandung dalam kata Islam tadi. Nah, lagi baik, mohon izin bertanya. Kalau kita dengar kembali di hadis Jibril tadi yang dijelaskan, di situ kan dijelaskan ada 3 lapis perjalanan seseorang hamba, kayak iman, Islam, dan ihsan. Nah, sebenarnya bagaimana sih hubungan di antara ketiganya dari dalam diri seorang muslim? Apakah iman itu bisa berdiri sendiri atau ihsan bisa tumbuh tanpa fondasi? Nah, kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari seperti seorang mahasiswa, pekerja, atau bahkan anak-anak di rumah, apakah 3 konsep ini bisa kita pisahkan secara praktis? Atau justru semuanya saling terhubung, saling menaut dan membentuk satu kesatuan pengalaman beragama yang utuh? Ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Iman, Islam, dan ihsan ini adalah merupakan suatu yang terkait satu sama lain. Iman ya kita ketahui adalah tadi sesuatu yang diyakini ya di dalam hati. Ya. Dan iman ini harus ada buktinya gitu. Iman harus ada buktinya. Iman itu buktinya adalah al-Islam itu tadi. Ya.
Nah, kalau dilihat dalam tatanan artinya segmen itu, Islam itu adalah tatanan zahir, sedangkan iman tatanan batin, ya. Kadang-kadang orang secara zahirnya dia muslim, ya, ada nggak gitu? Tapi hatinya nggak beriman. Ini yang disebut apa? Munafik. Munafik kan. Orang munafik itu, dia syahadat, ya, dia salat, walaupun salat malas-malasan, salatnya riya, gitu kan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu annaka rasulullah. Kalau orang-orang munafik datang kepada engkau, mereka mengatakan kami bersaksi kamu adalah utusan Allah. Allah bantah, wallahu ya'lamu innaka rasulullah. Allah tahu engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwasanya orang munafik bohong. Nah, jadi kalau segi tatanan tadi arti Islam adalah syahadat, salat, puasa, zakat, itu tatanan zahir, ya, tatanan luar. Nah, ini terkadang ya ada orang yang hanya zahirnya saja tapi hatinya enggak. Terutama dalam hal misalnya dia puasa atau salat gitu ya. Tapi kalau dalam zakat biasanya berat tuh bagi orang munafik, ya. Mereka bakhil biasanya seperti itu. Makanya zakat itu dalam ayat Quran dikontekkan sebagai sedekah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah, artinya sebagai bukti keimanan. Ya, itu seperti itu, ya, sebagai bukti atas keimanan. Nah, ini jadi kalau secara tatanan itu keimanan dulu yang ada bersemayam di hati, kemudian dibuktikan dengan Islam sebagai pembuktian apa yang ada di dalam hati. Nah, kemudian kalau ihsan itu, ya, secara umum ihsan ini adalah, ya, ibarat bungkus semuanya nih. Ihsan artikan kalau secara umum arti seorang melakukan kebaikan. Orang ada yang melakukan kebaikan, tapi dia nggak percaya pada Allah, dia berbuat baik, ada kan? Nah, itu kalau yang tidak didasari keimanan seperti itu, dia ya akan dapat balasan dari Allah di dunia. Orang ihsan itu, ya, ihsan secara umum secara dari kata al-ihsan arti berbuat baik kan. In ahsantum li anfusikum wa la in asatum falaha, kata Allah. Jika kalian berbuat baik, maka sungguhnya kalian berbuat baik untuk kemanfaatan diri kalian sendiri. Kalau berbuat jahat, ya juga, ya, untuk kejahatan, akibat kejahatan akan menimpa kalian sendiri. Nah, gitu. Seorang berbuat baik, ini ihsan, ya. Kalau tidak didasari dengan keimanan, ya, Allah akan balas kebaikannya dia di dunia, tapi di akhirat nggak dapat kan. Nah, ini makanya ihsan ini harus mencakup semuanya itu kan. Jadi iman dan ihsan itu harus terselubung dalam ihsan itu. Iman dan Islam terselubung dalam ihsan itu. Nah, ihsan ini, ya kan Allah katakan tadi. Jadi kalau orang berbuat baik di dunia misalnya, tapi dia nggak beriman, Allah balas di dunia, tapi di akhirat innama a'malul ladzina kafaru kasarabim biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'a. Sungguhnya perbuatan orang-orang yang kafir seperti fata morgana kan. Yang kalau fata morgana orang lihat, fata morgana kan dari jauh kayaknya air, pas didatangi nggak ada airnya kan, ya. Begitu juga orang kafir, walaupun dia berbuat baik di dunia, tapi dia nggak beriman kepada Allah, ya. Wah, dia berbuat baik di akhirat nanti ya nggak dapat, nggak ada udah. Ya, tapi di dunia, ya, karena hal jazaul ihsan ilal ihsan, orang yang melakukan perbuatan baik Allah pasti kasih. Ya, di dunia kalau dia baik, dia dicintai oleh masyarakat, ya. Dia kemudian misalnya kalau dia pedagang, dia jujur misalnya, ya. Nah, perdagangannya laris, Allah berikan kesehatan, ya, kebahagiaan di dunia, di akhirat tidak. Jadi ihsan seperti ihsan ini secara umum, ya, kalau diartikan sebagai ibadah secara umum, maka ibadah itu, ya, tentunya harus didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ibadahnya itu akan, ya,
menghasilkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Tapi tadi kalau Islam, ya, kalau orang yang melaksanakan Islam itu secara zahir, ya, kita sebagai saudara muslim, ya. Ini tatanan zahir. Nah, antum mestinya pahami bagaimana kata Islam ini, seorang yang bersyahadat itu langsung dia berubah statusnya menjadi seorang muslim ketika antum mungkin kalau pernah baca dalam satu peperangan ada Usama bin Zaid, ya, lagi perang tanding sama seorang, ya, musuh nih yang kafir. Tahu-tahu musuhnya itu pedangnya jatuh. Ketika mau ditebas sama Usama, ini orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada sahabat Usama yang dekat itu mundur, dia nggak berani mau nyentuh ini, takut membunuh, dia sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau Usama berpikiran lah, lo tadi nyerang saya, tadi dia ketika nggak terdesak dia mau membunuh saya. Sekarang ketika dia terdesak dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Akhirnya dia tebas sekaligus dibunuh. Nah, terus apa? Ini peristiwa ini sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah panggil Usama, langsung ditanya, atashhadu alla ataqtulu man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apakah kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Usama pertama bilang, beralasan, ya Rasulullah, innama qala dzalika ittiqa'an min sayfi. Diucapkan itu karena takut pedang saya, Rasulullah. Diucapkan pura-pura kan. Kata Rasulullah, halla syaqaqta qalbah, apa inti udah belah hatinya, inti tahu maksud hatinya, dia pura-pura apa benar. Nah, ini artinya menggambarkan bagaimana sampai Rasulullah berkali-kali bilang, kaifa anta bila ilaha illallah yaumil qiyamah, bagaimana kamu nanti mempertanggungjawabkan ucapan la ilaha illallah di yaumil qiyamah tadi. Saya Usama bin Zaid sampai kebingungan seperti itu, ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana syahadat tadi. Seorang yang bersyahadat saja itu sudah statusnya berubah dari dia asalnya kafir, padahal itu dalam peperangan loh. Bukan dalam masa damai, statusnya berubah menjadi muslim. Dia arti muslim, nggak boleh diganggu kehormatannya, nggak boleh diambil hartanya, nggak boleh dicederai kehormatannya, nggak boleh dibunuh, nggak boleh sakiti seperti itu. Ketika dia mengucapkan, tapi hatinya bagaimana? Nah, itu kan imannya apa benar apa enggak, urusan Allah. Nah, itu kayaknya Sayyidina Umar mengatakan nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi seorang secara zahir. Kalau dia sudah menjadi muslim, ya kita hukumi zahir. Tapi apakah hatinya benar? Nah, itu wallahu alam, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaitannya jadi jelas sekali bagaimana Islam itu tatanan zahir. Begitu juga dalam surah Al-Hujurat ketika orang-orang Badui menyatakan dia beriman. Wa qalatil a'rabu amanna. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu. Ya. Katakan ya Rasulullah, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, katakanlah kami telah Islam. Jadi kalau Islam langsung orang bisa mengucapkan, langsung dia diterima. Oh, dicatat sebagai seorang muslim. Kalau dibilang beriman, belum. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, keimanan belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Nah, keimanan itu arti sesuatu yang benar-benar mendasar di dalam jiwa seorang. Jadi kalau Islam ya tatanan zahir. Tapi ini ihsan ini menggabungkan semuanya. Zahir dan batin itu ya, bagaimana seorang melakukan tatanan zahir tadi seperti sholat, puasa, zakat, pergi haji, atau berbuat baik yang lainnya. Ibadah yang ulama bilang ghair mahdhah itu ya. Tapi harusnya itu semuanya dalam ihsan itu harus didasari atas keimanan kepada Allah. Dia kerjakannya seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala, atau ya paling tidak dia merasa Allah mengawasinya. Allah. Nah, izin bertanya lagi ya, Jadi barusan Anda menjelaskan bahwa yang bisa kita nilai adalah zahirnya seperti itu. Jadi keimanan seseorang ya kita nggak tahu urusan dia dengan Allah itu.
Nah, cuma untuk belakangan ini kan atau di masa ini kan kita sering lihat orang yang mengaku Islam atau syahadat atau ya lihat di KTP-nya Islam gitu. Tapi salatnya gitu. Salat tergantung mood gitu. Kalau lagi dapat apa namanya musibah rajin banget salatnya gitu. Apalagi dengan puasanya, zakatnya ya wallahu alam gitu. Ya seperti yang antum katakan, yang bisa kita nilai adalah zahirnya. Lantas bagaimana cara kita menilai orang tersebut tadi? Apakah istilah kasarnya, apakah masih Islam? Karena seperti yang kita tahu rukun Islam itu ada 5. Gimana dengan orang yang tidak menjalankan rukun Islam tersebut? Apakah masih Islam? Yang kedua, sikap kita ketika bertemu, menghadapi, atau mungkin bahkan ada kawan kita, ada saudara kita yang kadang-kadang lamar adik kita atau anak kita, gimana itu kan? Ya kan, gitu kan? Ya, jadi bagaimana? Ya tadi seperti apa Sayyidina Umar katakan, hukmu bidzawahir wallahu yatawassail, dan juga peristiwa tadi yang dialami Usama. Nanti ketika seorang bersyahadat saja, ya kita sudah menyatakan dia sebagai muslim. Tapi muslimnya kini apa muslim benar-benar atau apa, kan ya lihat dari apa, walamma yadkhulul, dalam surah Al-Hujurat kan, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, belum lagi keimanan itu belum lagi masuk ke dalam hati. Tapi tapi Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kalian. La yalidkum min amalikum, ya. Ayat sebelumnya dia bilang, sesudahnya Allah Subhanahu wa taala, wala yalidkum min amalikum. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan, wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min amalikum syai'an. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kalian sedikit pun. Jadi pembuktian keimanan selanjutnya yaitu dengan amalnya. Ya, Allah tidak akan sia-siakan. Jadi, nah tadi ketika seorang dia bersyahadat Islam KTP, ya kita secara zahir kita nyatakan dia muslim. Tapi muslimnya seperti itu, apa benar muslimnya? Ya belum tahu keimanannya apa gimana, tapi perilakunya kok begitu, sholatnya belentang-belentang seperti itu. Nah ini artinya dia belum muslimnya, dia belum jalankan, dia belum sebagai Islam secara utuh seperti itu. Nah bagaimana sikap kita ya? Sebenarnya kita dakwahi dia, kita ajak dia, kan amar ma'ruf nahi munkar itu, ya. Kata Nabi, unsur akhaka zaliman au madluma, ya. Tolong saudara kamu, baik dia zalim atau dia dizalimi. Sahabat bilang, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia dizalimi sih wajar kita tolong kan. Tapi bagaimana kalau dia zalim? Maksudnya apa ditolong, dibantu kezaliman? Bukan. Ya, kamu cegah dia dari perbuatan zalim, itu namanya menolong dia. Nah itu, ya, cegah dia dari misalnya nggak menaikkan zakat, kita nasihatin, itu berarti menolong dia seperti itu. Nah ini ya artinya seperti itu sikap kita. Tapi artinya kalau kita mau menjadikan orang yang seperti itu, yang apa tadi, dia muslim tapi hanya KTP saja, sholatnya jarang-jarang seperti itu. Orang yang seperti ini ya secara pertemanan, secara status dia sebagai muslim. Tapi kalau mau dijadikan teman dekat, orang kepercayaan, atau mau ditunjuk sebagai wakil kita, wakil rakyat, ya, atau pemimpin, bukan yang seperti itu. Harus kriterianya ya harus yang benar-benar ya muslim sejati, ya mukmin sejati, yang kelihatan dari perbuatannya gitu. Ya, atau mau melamar anak kita misalnya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan kan dalam apa? Dalam ayat tentang yang tentang menikah gitu, ya. Nikahkanlah ya. Hatta yu'minna kan, hatta yu'minu kan, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrikin, ya. Ya, menikahkan artinya menikahkan anak kalian atau saudari kalian gitu,
hatta apa? Hatta Apa? yu'minu. Nggak dibilang yuslimu kan? Nah, karena kalau yuslimu tadi orang yang Islam baru syahadat aja. Oh, kan dia udah Islam. Allah tegas sekali dalam masalah ini karena penting ini masalah ini. Kesian nanti anak perempuan kita ternyata pas dinikahkan. Biasa kan sekarang kejadian kan artis-artis banyak itu masuk ke menikah ya, ketika dilamar orang yang asalnya non muslim. Oh, dia syahadat, kemudian dia ngelamar, diterima. Nggak tahu setelah itu dia kembali ke itu kan ke agama lamanya seperti itu. Nah, ini oleh karena itu Allah katakan hatta yu'minu, sampai dia bukan yuslimu, yu'minu, beriman. Beriman dengan sebenarnya kan beriman artinya dibuktikan dengan perbuatannya nanti. Jadi ketika orang baru syahadat saja ya jangan langsung kita untuk hal-hal yang penting tadi ya kita lihat dulu, buktikan dulu dia benar nggak beriman. Seperti orang-orang Arab Badui tadi kan, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, kalian sudah Islam ya. Walamma ya, bukan walam kan, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, keimanan belum lagi masuk ke dalam hati kalian, arti belum meresap. Mungkin kalian beriman karena melihat pada waktu itu Islam mulai jaya, banyak orang-orang berbondong-bondong ikut-ikutan. Tapi ketika dibuktikan dia tetap benar-benar, baru makanya itu contoh hal yang penting. Begitu juga kan tentang aulia, jadi pemimpin seperti itu harus yang beriman kan gitu, harus yang benar-benar dalam. Jadi kalau keislaman ya bisa kita terima secara zahir, secara umum. Tapi untuk menjadi mengangkat dia sebagai teman dekat, menantu atau apa yang hal-hal penting sebagai pemimpin yang akan berdampak kepada masyarakat perlunya yang benar-benar beriman Allah. Lagi? Berarti ini tadi kan bisa dikatakan kalau mau menilai kemukminan seorang itu bisa dilihat dari amal ibadahnya gitu ya. Bisa. Iman itu kan bukti. Seperti apa tadi kan digambarkan kan. Kalau dalam Al-Quran digambarkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu banyak ulama mengatakan itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Bagaimana seorang yang beriman itu seperti pohon yang baik, asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Dia punya akarnya kokoh menghunjam ke bumi. Artinya dia memiliki pendirian yang kuat, prinsip yang kuat, tegas seperti itu. Pendirian yang kokoh gitu, nggak mudah diombang-ambingkan. Kemudian wa far'uha fis sama, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Ya, bagaimana pohon itu yang kokoh seperti itu, dan juga waktu tiukalaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Bagaimana pohon ini memberikan kemanfaatan, ya, buahnya setiap hari ya, dengan izin Tuhannya. Jadi bagaimana pohon keimanan ini, ya, akarnya menghunjam ke bumi, dahan-dahannya menjulang ke langit, rimbun, orang bisa berteduh di sana. Ini menggambarkan seorang yang beriman seperti itu. Jadi dia melindungi orang senang dekat dengannya. Bukan orang beriman, ditakutin orang, bukan. Justru orang dekat dengannya seperti itu. Dan dia memberikan kemanfaatan kepada lingkungannya. Tu'ti'u kullaha ini. Itu gambaran keimanan tadi. Ya, jadi yang sesuatu yang sebenarnya iman itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita lihat, tapi buktinya, asarnya bisa kita lihat. Seperti misalnya di pohon, di hutan yang gelap misalnya, atau di suatu desa ya, yang terpencil, nggak ada lampu penerangan. Ada suatu rumah dalamnya ada lampu. Kalau dulu kan pakai patromak tuh. Ya, dan rumah itu kan ada jendelanya, ada lubang anginnya. Nah, cahaya yang di dalam rumah itu pasti keluar kan dari jendela atau apa. Itulah gambaran keimanan yang ada dalam hati.
Karena nampak dalam omongannya, bagaimana omongannya kotor atau tidak, mencaci maki, menghinakan atau tidak. Dari pandangan matanya orang kadang-kadang orang sombong tuh kadang-kadang ya pakai mata bisa kan sombong kan, pakai tingkah laku bisa. Itu cerminan dari hati, gitu. Cerminan dari hati keluar. Itulah jadi kita bisa melihat orang gimana atau tidak dari zahirnya Allah. Lagi? Udah. Begini apa namanya? Boleh nggak, Bib? Ketika saya mencoba merumuskan sendiri gitu, ketika iman tadi adalah bentuk kepercayaan kita kepada Allah, kepada apa namanya malaikat, pada para rasulnya, kitab dan seterusnya. Jadi bukan hanya percaya, yakin gitu. Ya, gitu. Kemudian Islam adalah bentuk apa namanya bukti kita bahwa kita beriman. Nah, boleh nggak saya mengartikan ihsan ini sebagai bentuk apa namanya tidak hanya kebaikan tapi lebih ke pengoptimalan bukti kita. Jadi sebagaimana dalam bahasa Arab itu kan biasanya ahsana yusinu, kalau santri itu mengartikan kan memperindah, membaguskan. Padahal kalau saya sendiri lebih suka mengartikan ahsana yusinu itu melakukan sesuatu dengan optimal, dengan baik, agar terlihat indah, terlihat layak untuk dilihat seperti itu. Nah, ihsan ini apakah bisa diartikan seperti itu? Ketika kita beribadah dengan maksimal sehingga enak untuk dilihat, kita melaksanakan sesuatu dengan maksimal tadi ya. Jadi ketika kita tidak hanya yakin, tidak hanya melakukan apa yang diperintahkan dalam Islam itu sekenanya saja, tapi lebih dari itu kita melakukan dengan optimal, seakan-akan kita sedang diawasi oleh supervisor kita. Iya, itu ihsan seperti itu. Ya, makanya ada dalam hadis innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sungguhnya Allah sangat suka ketika salah seorang di antara kalian bekerja, dia tekun belajarnya. Benar-benar diperbaiki. Jadi bukan hanya seperti yang dia bilang, bukan hanya sekenanya sholat hanya yang penting meninggalkan kewajiban, bukan. Arti ketika dia sholat pun sholat dengan baik, dijalankan syarat rukunnya, bersucinya dengan baik, tempatnya dan sebagainya diperhatikan itu ihsan, semuanya kena. Jadi dia artinya mempoles tadi apa suatu yang ada dalam hati keimanan, kemudian terrefleksi dalam perbuatannya dengan ihsan ini dipolis jadi bagus. Jadi seperti itu. Jadi indah. Dan ini ya termasuk dalam seperti dalam apa perilaku yang baik ya. Seperti itu. Kurang. Jadi seperti itu teman-teman, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Seperti tadi yang sudah Habib Hamzah singgung, bahwa di pertemuan selanjutnya Insya Allah kita akan membahas satu rukun iman yang tidak disebutkan langsung di dalam Al-Quran, hanya saja disebutkan di dalam hadis Jibril. Nah, yaitu tentang iman terhadap takdir, tentang iman terhadap qada dan juga qadar. Nah, kita akan bahas bagaimana Al-Quran membahas qada dan juga qadar ini atau takdir ini, bagaimana cara kita menyikapi takdir ini, sebagaimana nanti akan dipaparkan oleh Habib Hamzah, guru kita semua di pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, sekali lagi teman-teman, jika ada pertanyaan, ada curhatan yang mungkin ingin disampaikan, silahkan boleh tulis di kolom komentar atau sampaikan melalui DM boleh. Ya, DM di Instagram kami @deki_baituna atau mungkin personal. Ya, mungkin itu saja teman-teman, dan kami sampaikan terima kasih kepada guru kami Al-Habib Hamzah Al-Atas atas kesediaannya, atas waktunya bisa menjelaskan, memaparkan tema pada kesempatan kali ini dengan sangat luar biasa. Pada kawan-kawan semua, kepada operator terima kasih. Dan kita akhiri, kita tutup semua kajian kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan, jika ada salah kata. Allahumma muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.